Tiap ada yang nonton video ini, kamu bantu ngasih makan orang yang ngebutuhin. Karena yang nonton banyak, aku bawa banyak orang. Ini buat kamu. Terima kasih ya. Iya, nggak masalah. Kalau kamu penasaran sama cara kerjanya, tiap kali seorang nonton video ini, termasuk kamu sekarang nih, uang dihasilkan. Dan kalau video ini semakin berkembang, uang yang bertambah akan memberi makan banyak orang juga. Semuanya makan. Tapi nggak sampai di situ aja. Mr. Beast. Dengan kamu nonton video ini, bakal nyumbang kebun, bangun dapur besar, memberikan makanan di sekolah untuk para murid dan nyelamatin anak-anak dari pekerja anak. Jadi jujur nih, senang kalian di sini. Silakan, 1.500 orang udah dikasih makan. Aku optimis sama masa depan Karena mereka. program makanan kami, jumlah murid yang bersekolah makin banyak. Jadi wajar kalau kami bagusin kelas mereka. Cuma ada sedikit meja di sekolah, sampai beberapa anak harus duduk di batu. Kayaknya nggak seharusnya ada 4 anak yang duduk di sini deh. Benar, harusnya 2 anak saja duduk di sini. Oh ya? Bukan 4. Coba tanya apa mereka mau meja baru. Nunggak penda kulatea ada sempia. Aku bakal balik lagi. Bawa masuk! Ada meja baru buat semuanya. Dan sekarang dengan semua siswa baru, tiap anak punya tempat untuk duduk. Mereka seneng banget, guys. Ayo kita bawa masuk. Bro, aku suka video ini. Ini beneran ngasih perspektif soal beberapa hal yang kurang dihargai di Amerika dan Eropa. Kayak sesuatu yang sederhana, kayak meja untuk sekolah, biar mereka nggak duduk di batu. Bikin mereka bahagia banget. Terima kasih, Jimmy. Nggak masalah. Ini sangat berarti. Oke, terima kasih bantuannya, guys. Mereka bantu angkat semuanya. Kalian siap buat meja baru kalian? Ya? Tentu mereka nggak bisa nyiapin sarapan dan makan siang sekolah setiap hari dengan dapur ini. Itulah kenapa kita bangun dapur baru ini. Dan puncak dari ngerombak sekolah ini, kami juga ngegali sumur dengan toren air, rumah kaca, dan geser kameranya, ada kebun. Kami menghubungkan sekolah dengan semua yang mereka butuhkan. Dan masuknya murid dari sekolah lain, kami bekerja sama dengan kebun yang besar seperti ini. Dan ini Justice, dia yang menjalankan kebunnya. Selamat datang di Oleh Siva. Kami memiliki 2 bagian kebun. Satu bagian kebun milik sekolah, dan bagian kebun lainnya kami tanam untuk dijual ke masyarakat sekitar yang membantu operasional non-profit ini. Karena kebun ini sekarang memakai tenaga manual, yang mana nggak efisien untuk menghasilkan makanan yang sekolah butuhkan, kami bawakan traktor baru untuk Oh, kalian. nggak mungkin. Sekarang daripada memakai tenaga manusia seperti ini, mereka bisa pakai traktor ini. Dari yang sebelumnya butuh 45 menit, sekarang hanya butuh 45 detik. Traktor ini lebih penting dari yang kamu pikirkan. Karena kami dapat uang dari mereka yang nonton video ini dan memberikannya ke program makan sekolah, bukan berarti makanannya datang begitu aja. Makanan harus disajikan, dan di kasus ini makanan datang dari hasil panen yang meningkat dari traktor di kebun besar ini. Dan untuk mastiin makanan menjangkau banyak orang, kami punya kejutan spesial buat sekolah ini. Semuanya, kemari deh. Ini kunci untuk truk baru kalian untuk masyarakat. Selamat. Apa? Aku mau kamu pakai ini buat masyarakat ya. Terima kasih banyak. Kita punya truk baru. Truk ini memungkinkan sekolah buat ngebagiin makanan berlebih ke banyak keluarga di masyarakat. Dan di dalam truk baru kalian, ada makanan yang cukup buat lebih dari 100.000 sajian. Masyarakat benar-benar berterima kasih sampai mereka ngasih aku kambing. Aku punya kambing sekarang. Dan kalau kalian pikir 100.000 sajian itu banyak, di akhir video ini, karena kalian udah nonton, kami bakal bagiin 1 juta sajian. Itu kayaknya untukmu. Ayo kita ke Ghana, di mana kita membangun bukan hanya dapur dan tangki air lainnya, tapi juga kebun baru untuk sekolahan. Kubis yang kami tanam di sini nih dalam 2,5 bulan akan terlihat seperti ini. Kami bisa beri makan anak-anak dari kebun kubis kecil ini. Tapi nggak seperti kebun ini, jutaan masyarakat lainnya di Ghana tidak punya cerita positif ini. Ini masyarakat bertani. Kebanyakan orang tua adalah petani kokoa. Sedihnya, anak-anak di sini punya peran yang penting dalam menambah pemasukan keluarga mereka. 4 dari 5 muridmu sebelum mereka masuk ke sekolah ini bekerja di kebun kokoa kan? Iya. Sekarang daripada kerja di kebun kokoa, mereka mau sekolah Berikutnya. karena kami ngasih mereka makanan gratis. Karena makanan banyak yang daftar, bikin anak-anak mau sekolah dan tetap di sekolah. Dan kami temukan cara biar mereka tetap di sekolah. Ini adalah sapi baru mereka. Kami beli beberapa pasang hewan ini dan kami hadiahin pada keluarga mereka. Dengan tambahan pendapatan, anak-anak mereka bisa sekolah dan gak perlu kerja di kebun lagi. Besok hari pertama mereka sekolah kan? Iya. Selamat! Baik. Karena banyak hewan buat diberikan, aku minta bantuan Trik yang mana adalah kesalahan. Trik, keluarkan 10 kambingnya secara bersama-sama. Astaga, banyak banget kambingnya. Banyak kambingnya. Ayo kambing, ayo. Ini dia. Oh, tunggu. Tolong bantu tangkap. Oh. Mereka kabur.
Tolong. Oke, Tangkap kambingnya. Mereka Trik, kamu kabur. dipecat. Selamat untuk kambing baru kalian. Dan aku tahu cara yang sempurna untuk merayakan waktu kami di Ghana. Kalian pernah makan coklat? Coba kasih tahu rasanya dong. Nggak masalah. Kalian suka nggak? Ya. Kalian mau lihat drone-nya itu? Kalau lihat ke atas, kamu bakal kelihatan di kamera tuh. Sama-sama temanku. Oh, ini sedih. Tapi 45% anak-anak yang hidup dari perkebunan kakao di Ghana bekerja secara ilegal. Jadi untuk melawannya di Feastables, kami bekerja sama dengan petani yang tidak pekerjakan anak-anak dengan sistem agar mereka tidak bekerja dan kembali ke sekolah. Doa kami punya sekolah yang memberi muridnya makan dan sekarang terwujud. Kami berterima kasih dan berharap bisa berjalan bertahun-tahun, bahkan selamanya. Karena makanan untuk para keluarga di Ghana sudah cukup, kita kembali ke Amerika Serikat. Untuk mengakhiri kelaparan, kita harus menyelesaikan masalah yang berbeda. Percaya nggak, Amerika memproduksi banyak makanan, hampir 40%-nya dibuang. Tapi jika kami bisa mengawetkan 10%-nya aja, secara teori kami bisa mengatasi kelaparan di Amerika. Dan itu membawa kami ke pasar Philadelphia Wholesale Produce, salah satu pasar terbesar di Amerika, di mana tiap tahun lebih dari 10 juta pon makanan yang tidak terjual berisiko untuk dibuang. Yang mana Evan dan lembaga non-profitnya Sharing Access datang. Kalau mereka nggak punya tempat buat ngejualnya, opsi termudah ya buang aja. Contohnya kentang ini, beberapa pengecer tuh kayak, kalau kadaluarsanya sebulan lagi sih kami nggak mau nih. Malah kamu kayak, kenapa nggak dikasih ke orang-orang kelaparan aja? Itu benar. Gila Jadi banget. Evan dan organisasinya Sharing Access ngumpulin jutaan pon makanan yang mana karena alasan konyol bakalan dibuang. Apa yang kita cari nih? Apa? Ini bagus loh Ini kelihatannya. masih bagus, jadi kita simpen di box. Oke. Yang ini sih kayaknya agak kurang bagus. Kurang bagus, buang aja. Oke, itu aja yang kamu lakuin. Ya, karena kalau kita bikin rumit, orang nggak bakal mau gerak. Tunggu deh, Trik, cabai kamu kecil banget. Kayaknya aku dapat cabai terbesar nih Orang guys. juga tahu mana yang terbaik. Tunggu, cabaimu cacat Nolan. Ini kayak keriting. Tuh, mereka ngarep dapat cabai segede gini. Semua makanan ini adalah yang didonasikan hari ini dari gedung ini. Dan ada banyak lagi di sana. Kami butuh lebih banyak truk untuk mengangkut semua makanan yang bisa dikonsumsi. Ada banyak makanan di pasar ini dan pasar lainnya sampai organisasi Sharing Access tidak bisa mendistribusikan semuanya sebelum busuk. Tapi dengan satu tambahan truk, mereka bisa selamatkan 7 juta pon tambahan makanan setiap tahunnya. Dan mungkin kamu bisa lihat kemana perginya makanan ini. Tapi Evan tidak bisa sampai aku bawa dia pada kejutan yang aku siapkan. Evan, lepas penutup mata kamu dan berbaliklah. Lihat truk barumu. Dan lagi, dengan menonton video ini, kamu bantu ngasih uang ke Sharing Access agar mereka bisa menuhin truk baru ini dengan makanan selama bertahun-tahun. Tapi biar aku kasih lihat apa manfaat dari truk ini dalam satu hari. Dimulai dengan menyuplai dapur Double Trellis Food, di mana mereka bisa memasak makanan untuk yang membutuhkan setiap hari. Semua yang kamu lihat di sini bisa aja dibuang, tapi semua makanan ini akan sampai ke orang yang membutuhkan. Ini gila sih. Saat makanan yang dimasak ini cukup untuk 600 orang, truk baru kita masih punya ribuan pon bahan makanan segar untuk stok kulkas masyarakat dengan diberikan langsung pada orang-orang di jalanan. Bahkan pembagian makanan di North Carolina di mana ratusan orang membutuhkan makanan bernutrisi. Kalian juga bisa membantu dengan bantuan DoorDash. Dengan menonton video ini kamu bantu seseorang yang membutuhkan. Dan untuk waktu yang terbatas, kalau kamu beli hoodie ini tersedia secara eksklusif di Dash Marts di DoorDash, kamu bisa berdonasi 100 makanan untuk yang membutuhkan. Makanan untukmu. Oh, terima kasih ya. Dan Aku lihat Evan masukin branding Sharing Access ke hoodie DoorDash. Baiklah, ayo. Ya. Nah, itu dia. Maaf nih ya, pembagian makanannya harus berhenti dulu buat selesaiin itu. Itu topi? Hey, Pindai kode QR atau klik tautan di deskripsi untuk membeli hoodie kamu di DoorDash sekarang. Ayo kita bantu orang sebanyak mungkin. Project Dash DoorDash dalam beberapa tahun sudah membantu mengirimkan lebih dari ratusan juta makanan. Semua makanan ini bisa dibuang, gila kan? Itu gila. Hey, kamu nonton videonya? Iya, Kamu tahu nggak namanya? enggak. dia mengambil foto. Parah. Hey, kami juga nggak tahu. Waktu pembagian makanan selesai, aku masih punya 2 kejutan buat Evan. Evan, aku punya 2 cek untuk kamu. Pertama, buat dapetin 1 juta makanan, ada cek untuk 600.000 makanan. Astaga, Sebelum videonya tayang, kami bilang bakal sediain 1 juta makanan, kamu sediain 600.000-nya ya. kami siap. Dan setelah videonya tayang, aku belum tahu nih, tergantung berapa banyak yang nonton videonya. Jadi ceknya kosong dulu ya. Dan saat mereka nonton videonya, aku bakal isi terus biar kamu bisa terus ngasih makanan. Astaga guys, nonton
tonton terus videonya. Kami bisa nyediain banyak banget makanan. Jumlah dolar yang ditulis di sini tergantung kalian. DoorDash nggak hanya ngebantu ngebiayain makanan ini, tapi juga ada seorang pria bernama Tony Robbins yang punya pesan buat kalian. Yang kalian lakuin penting banget. Tiap kalian nonton, kalian nyediain makanan. Jadi, aku berkomitmen ngasih 10 juta makanan buat kalian dan mengajak kalian untuk bergabung bersama aku. Ayo lakuin semua yang kita bisa dan kita bantu orang sebanyak mungkin. Tolong bagiin video ini dengan teman kalian, karena Tommy Robbins dan DoorDash setiap 20 views setara dengan 1 makanan. Ayo bagiin video ini.